Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Halo Cice. Halo Dan. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa. Kita kenalan dulu sama Pak Toto. Pak Toto ini dari Toto Isnanto. Pak Toto, Dr. Andes Toto Isnanto. Ini dari Ketua Ban PAUD. Oh, ketua. Iya. Ketua Ban PAUD dan PMF Provinsi Jawa Timur. Dikenal dulu Pak Toto, aslinya mana? Malang. Malang. Dia Arema, aku. Oh iya, Arema. Sama ya. Enggak Pak, saya bonek Pak. Musuh. Oh enggak Pak, musuh Pak. Baik. Pak Toto tadi habis MOU sama Unipar. Terkait Nah itu. Ya. Kita tanya itu MOU-nya seputar apa aja gitu, Pak Toto nggih. Bisa dijelaskan? Jadi begini, salah satu amanat undang-undang, salah satu kepentingan untuk meningkatkan kualitas lembaga itu adalah melalui instrumen akreditasi. Ya. Nah, akreditasi ini juga ada beberapa problem, antara lain juga pembinaan di lapangannya, gitu ya, lembaga-lembaga itu, kemudian juga persiapan akreditasinya, gitu. Itu juga beberapa problem yang sedang kami hadapi. Pada sisi yang lain, kemudian juga ada kendala-kendala pembina di lapangan, secara jumlah juga kurang ya. Nah, sementara kami melihat perguruan tinggi, ya, salah satunya Unipar ini, itu adalah sebuah potensi, ya. Di sini ada mahasiswa, ada dosen, ada lembaga, ada sivitas akademika yang jumlah dan kualitasnya lumayan kan gitu ya. Nah, kami tadi sepakat ini kita bekerja sama gitu ya, saling. Jadi perguruan tinggi melalui punya Tridharma perguruan tinggi ya, salah satunya pengabdian masyarakat, nanti juga memberikan pembinaan kepada lembaga persiapan akreditasi, sehingga disitulah akreditasi kami dari BAN itu, BAN P khususnya Jawa Timur itu melihat ini akan memberikan daya dorong untuk kepentingan akreditasi khususnya PAUD ya, itu khususnya di Provinsi Jawa Timur. Berarti lebih ke mentoring gitu ya? Bisa begitu. Bisa ya. Jadi artinya mulai dari misalnya akreditasi lembaganya ya. Kurang apa itu dibimbing. Di sini kan ada SDM, ada dosen, ada mahasiswa ya. Kemudian yang kedua, yang memang lingkup awal kita ya mungkin seputaran Jember, sekitaran kampus gitu ya. Mungkin nanti dalam bentuk bisa saja KKN tema akreditasi atau pembinaan PAUD gitu. Nah, jadi artinya penyiapan administrasinya seperti apa, lalu juga pembelajarannya seperti apa gitu, sehingga di manfaat awal, hasil awal itu lembaga itu menjadi lebih baik ya, setelah dilakukan pembinaan. Lalu pada berikutnya, tahapan berikutnya, karena lebih baik, dia siap untuk diakreditasi, ikut akreditasi dengan hasil yang baik pula, kira-kira begitu. Jadi melalui program salah satunya pengabdian masyarakat. Nah, jadi maksudnya gini ya Pak ya. Jadi sebelum sekolah itu diakreditasi, kita membantu gitu nggih. Benar. Nah, membantu disiapkan. Gitu. Sebelum kita melangkah untuk terjun ke lapangan, apakah kita bisa nih Pak Toto sebelumnya dapat materi atau informasi yang lebih untuk persiapan akreditasi sebelum kita diturunkan ke lapangan? Ya, sebenarnya bisa sebenarnya, tetapi Unipar juga sudah punya sebenarnya tenaga expert untuk itu. Jadi ada dosen di sini yang juga asesor. Ada. Bahkan setidaknya asesor, beliau juga klasifikasinya narasumber gitu. Jadi beliau sudah pernah ikut PCP, lalu narasumber, lalu juga berbagai kegiatan. Jadi artinya kami itu asesor kan dibagi
beberapa kasta atau klasifikasi ya, mulai dari yang pertama, yang paling rendah itu hanya boleh meng-KPA saja ya, kualifikasi pertama. Kualifikasi kedua boleh KPA dan visitasi, di atasnya lagi boleh validasi, di atasnya lagi itu dia narasumber validasi. Lah Bu Chandra di sini ya dia narasumber validasi tadi, jadi yang sudah tertinggi. Artinya apakah ketika mau dilakukan akan ada pembekalan, jadi Bu Chandra di sini bisa melakukan pembinaan dan beliau tahu apa-apa yang perlu diberikan materi pembekalan kepada lembaga-lembaga itu ya, untuk memberikan pembekalan misalnya kepada mahasiswa ya, karena semuanya sudah tersurat di instrumen itu, tinggal instrumen itu di esensinya seperti apa kemudian diterjemahkan untuk ini loh dilakukan pembinaan ininya. Tapi kurang lebihnya misalnya begini, instrumen kita itu kan sudah PAUD holistik integratif ya, jadi kurang lebihnya bagaimana para mahasiswa ini atau dosennya memberikan pembinaan terkait pembelajaran analisa dini, mengembangkan aspek ininya bagaimana, aspek bahasa, aspek kognitif, sosial, emosional dan seterusnya, ada 6 aspek itu bagaimana kan, itu guru-guru PAUD barangkali ditambahkan ilmunya itu. Lalu kemudian bagaimana membangun pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah gitu. Lalu bagaimana sekolah itu membangun hubungan kerjasama sinergis dengan para orang tua gitu. Itu dan termasuk menanamkan bela negara kepada anak-anak, bagaimana menanamkan kepada anak-anak ini ketika berhadapan dengan bahaya sekarang kan, misalnya banjir, bahaya kebakaran itu seperti apa gitu. Itu banyak hal di situ, yaitu kira-kira materi-materi yang diberikan pembekalan oleh Civitas Akademika kepada lembaga. Di sini ada Bu Chandra, ada Pak Hepta, ada Bu Kus, nggih. Nah, pertanyaannya gini Pak, apakah hanya asesor yang bisa memberikan pendampingan terkait MOU ini Pak, atau dosen lain mungkin bisa berkolaborasi juga? Iya. Tapi saya ingin pertanyaan dulu, yang apakah hanya asesor yang boleh melakukan pendampingan? Sebenarnya itu tugas utama pendampingan itu bukan asesor. Asesor itu sebenarnya tugas utamanya itu melakukan assessment, pengukuran. Jadi misalnya bagaimana lembaga ini sudah melakukan evaluasi nih Pak ke sekolah. Kalau evaluasi kan tanggung jawabnya, tapi ini bagian dari evaluasi, tapi evaluasi eksternal namanya. Kalau evaluasi internal itu kami itu bahan bersama asesor itu bukan lembaga pemerintah kami lembaga ad hoc, kami lembaga yang dibentuk pemerintah ya. Jadi sewaktu-waktu pemerintah menganggap nggak ada ya sudah nggak ada gitu. Jadi kami lembaga yang dibentuk pemerintah dan dibiayai oleh negara. Ya. Nah artinya secara struktural yang bertanggung jawab melakukan pembinaannya tentu jajaran pemerintah ya. Kalau di tingkat paling bawah, di tingkat kecamatan, di situ ada penilai, ada pengawas dan lain-lain. Memang berdasarkan pengetahuan saya di lapangan itu memang jumlahnya kurang ya. Oleh karena itu kita mencari tambahan-tambahan pihak gitu ya. Nah ini sebenarnya Bu Kus, Bu Chandra, satu lagi Pak Hepta ya tadi, ketika melakukan pembinaan bukan kapasitas sebagai asesor. Jadi dia bekerja sebagai asesor manakala mendapatkan surat tugas dari kami banyak, dan itu tugasnya hanya 4 kira-kira ya. 1 melakukan KPA, klasifikasi permohonan prasyarat akreditasi, itu melakukan penilaian dokumen ya. Yang kedua melakukan visitasi, berarti melakukan penilaian di lapangan, pengukuran di lapangan. Yang ketiga validasi, ngecek hasil penilaian. Yang keempat sebagai narasumber tadi. Masih satu lagi tambahannya melakukan sosialisasi akreditasi, yang itu penugasan dari BAN. Itu asesor ya. Jadi artinya Bu Chandra, Bu Kus dan Pak Hepta tadi
melakukan itu mendapat surat tugas dari kami. Tatkala dia melakukan pendampingan, itu surat tugasnya dari perguruan tinggi, dari lembaga ini, yaitu tadi sebagai akademisi pewujudan Tridharma, bentuknya dalam pengabdian masyarakat tadi itu. Karena memang kami tidak, domain kami tidak melakukan pembinaan. Itu domainnya adalah domain lain, pembinaan. Maka ketika ada asesor melakukan pembinaan, itu baju yang berbeda yang dipakai. Kebetulan ini asesor kami itu ada dari pengawas, ada dari penilai, ada dari kepala sekolah, ada dari guru ya. Nah, itu tatkala dia melakukan tugas asesmen, surat tugas dari kami, dari BAN itu, maka dia ya asesmen aja, itu asesor dia. Tetapi tatkala melakukan pembinaan, dia baju yang berbeda, baju pengawas, baju penilai, baju organisasi ya, Himpaudi, GTKI, GRA dan seterusnya. Termasuk begini, misalnya sebagai pembicara seminar itu, tidak boleh dia mencantumkan asesor gitu. Karena asesor tugasnya hanya tadi, asesmen tadi. Tapi dia pembicara di seminar, ya silakan tugas lain gitu. Misalnya Bu Chandra, dia dosen dari Unipar misalnya. Saya sendiri ketika beberapa kali diminta bicara yang bukan konteks akreditasi, ini kan konteks akreditasi ya. Itu saya bicara di seminar ya, saya tidak mencantumkan saya ketua BANPE gitu, saya pengamat pendidikan atau apapun gitu. Ketika bicara konteks tertentu, misalnya saya pernah terlibat di seminar peningkatan minat baca misalnya gitu. Nah itu nggak ada hubungannya dengan akreditasi, saya tidak boleh mencantumkan ketua BANPE gitu. Berarti hanya yang berhubungan dengan akreditasi aja yang boleh mencantumkan bahwa ini sebagai ketua asesor seperti itu. Benar, atau ketua asesor pun itu ya itu tadi iya yang ada hubungannya dengan akreditasi dan itu surat tugas dari BAN. Misalnya sosialisasi dan melakukan tugas asesmen. Tapi misalnya Bu Chandra diminta pembicara seminar tentang bagaimana pembelajaran yang efektif misalnya ya. Nah itu nggak boleh mencantumkan. Kan kalau di kurikulum vitae enggak apa-apa kan Pak? Oh boleh ya. Pekerjaan bla 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 gitu. Karena faktanya dia juga asesor gitu. Tapi dia sebagai asesor itu misalnya di flyer gitu sebaiknya tidak gitu. Itu kan tapi daripada itu kode etiknya. Ada ya tentu kode etik itu dibuat untuk mengamankan dan yang mengamankan banyak hal lah gitu. Biar independen gitu mungkin ya. Ya gitu kurang lebih begitu. Salah satunya kan begini, selain independen untuk menghindari konflik kepentingan. Misalnya begini misalnya, dia bicara di satu tempat gitu lah. Misal apalagi kalau misalnya yang sifatnya di mass media begini, ini kan sangat luas ya. Kemudian tahu-tahu dia melakukan pembinaan di satu tempat, tahu-tahu dia melakukan assessment di tempat itu gitu, itu kan juga bisa terjadi konflik kepentingan gitu. Jadi artinya kami juga terus berusaha menjaga kemurnian dari ini. Jadi tatkala asesor itu melakukan tugas assessment, dia harus benar-benar objektif. Nggak boleh ada jadi nggak boleh kenal dengan asesinya ya. Kenal kan mau sungkan memberi nilai tidak mencetak sungkan, itu sama sekali nggak boleh gitu. Ya, jadi kami juga nggak ada penugasan di daerahnya sendiri, kami nggak ada gitu, untuk menjaga supaya tidak ada konflik kepentingan. Berarti pasti di luar kota Pak ya? Pasti di luar kota. Jadi Bu Chandra ini kota terdekat ya, misalnya ke Lumajang, ke Situbondo, ke Bondowoso, ke Banyuwangi gitu. Karena kalau di Jember khawatir ya itu tadi dia melakukan penilaian, ternyata keponakan. Kalau kebetulan terus itu kenal gimana Pak? Nah, jadi begini, asesor juga diminta untuk menolak penugasan. Gitu. Ketika, waduh, dan itu sudah sering terjadi. Pak, mohon maaf, saya kenal baik dengan orang ini, jadi mohon diganti. Gitu. Ini binaan saya, kadang-kadang gitu. Ini saya kenal baik, ini teman. Jadi artinya asesor juga ada konsekuensi tatkala di suatu ketika dia terbukti melakukan asesmen yang itu rawan terjadi konflik kepentingan. Oleh karena itu
asesor diwajibkan lapor gitu, dan itu sudah sering asesor lapor, dan itu lapor maka diganti gitu. Jadi misalnya mau mengasesmen lembaga teratai gitu, ternyata dia kenal baik dengan ini gitu, Pak mohon maaf ternyata ini teman saya pemiliknya gitu, saya sebaiknya tolong diganti, itu kami ganti gitu. Kadang-kadang memang begini juga, asesor dia sudah disumpah untuk banyak ya, dia ketika melakukan tugas asesor itu dia harus objektif, jujur dan objektif, dia harus menjaga kerahasiaan, dia tidak boleh menerima gratifikasi ya. Nah jujur dan objektif ini kan begini, misalnya ukuran ini 15, dia nggak boleh menjadi 17 atau sebaliknya 13, karena saya nggak suka dengan pemiliknya, ukurannya sesungguhnya 15 menjadi 13 itu nggak boleh. Sebaliknya karena saya suka itu menjadi 17. Nah itu nanti karena hasil pekerjaan ini nanti juga dikoreksi oleh asesor validator dan narasumber kan, itu rawan ketahuan. Nah itu nanti ketika dia biasanya menghindari, dia juga nggak nyaman, ternyata nilainya itu jelek, walau teman sendiri kok dinilai jelek kan gitu. Maka dia menghindari, dia harus nggak kenal, dia sendiri nggak nyaman asesor ketika dia melakukan penilaian pada lembaga yang dia kenal. Itu gitu. Benar kayak dijaga gitu ya. Benar. Semacam ini KPK aja. Ya ada kemiripan ya. Tapi di lingkungan PAUD ya. Iya, jadi kami jaga itu kemurnian dan lain-lainnya. Tetapi kami ketika sosialisasi, kami bukan pemeriksa, kami bukan KPK ya, asesor itu ya. Bedanya soalnya begini, kalau KPK kemudian penyidik misalnya ternyata terbukti salah. Nah, ditahan kan gitu. Nah, gitu kan, ditahan gitu. Kami gitu ya mencari data se-real-realnya, sebenar-benarnya ya. Begitu salah gitu, atau istilah kami sebenarnya ya tidak salah benar ya, tetapi belum sesuai harapan kan gitu. Itu kami berikan saran, ada temuan, lembaga ini belum melakukan ini gitu, disarankan kedepannya melakukan ini. Temuan kami berikutnya, lembaga ini ininya masih begini gitu, seharusnya begini gitu, dan asesor punya catatan banyak. Apa yang terjadi bedanya ya, kalau tadi karena sudah kadung menyebut KPK ya, begitu terbukti salah ditahan kan gitu. KPK ini terbukti salah ya, atau kurang itu dicatat oleh asesornya, diberikan temuan, dan pulang asesor ini catatannya diberikan gitu, sehingga apa yang terjadi, lembaga ini menjadi lebih baik kan. Nah, tadi catatannya aku kurang ini perbaiki, aku kurang ini diperbaiki, maka lembaga itu menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu dulu memang ya beberapa ini masih saya mendengar, tapi saya sebut sekarang jauh berkurang. Dulu itu ketika lembaga itu kan ketika menghadapi akreditasi, ketika dengar suara asesor itu gemetaran dulu ya. Kami terus melakukan sosialisasi, edukasi gitu, bahwa akreditasi itu nyaman-nyaman saja, bisa saja gitu. Di sisi yang lain kami juga terus mengedukasi asesor ya, supaya komunikasi itu dipelihara sebaik-baiknya, supaya nggak ada jarak antara tetapi tetap ada tugas yang berbeda, batasan, tetapi supaya diciptakan suasana komunikasi yang nyaman antara asesi dengan asesor. Nah, tapi kesininya saya mendengar sudah jauh lebih baik ya. Jadi asesornya sudah lebih humanis ya, kemudian asesinya juga sudah lebih siap dan lain-lain gitu. Dan yang menarik juga ini sekalian ya, dulu gitu nggak enak kalau nggak memberi sesuatu gitu. Sekarang kami terus menerus, sudah asesi sudah banyak di daerah-daerah yang dia sudah sadar, jadi asesor pulang ya sudah pulang gitu aja. Dulu masih nggak enak kalau nggak kasih kerupuk, nggak kasih apa gitu, kalau buah tangan. Tapi kami terus lakukan ini apa sih tujuannya, supaya juga asesi juga tidak sibuk untuk menyiapkan bawaannya, tapi sibuklah memperbaiki kualitas pembelajaran. Kok sibuklah pikiranmu
sumber dayamu yang kau miliki itu pakailah untuk meningkatkan lembaga itu. Jadi dan saya yakinkan kepada kalau di sosialisasi bahwa asesor itu semua kegiatannya itu sudah dibiayai negara. Dia transport dibiayai negara, dia bermalam hotelnya dibiayai oleh negara, dia bekerja selama 8 jam itu honornya dari negara. Sudah clear ya. Jadi nggak ada lagi hanya sekedar pengganti transport, itu nggak ada, hanya sekedar pengganti pulsa, nggak ada ya, semuanya sudah biaya negara. Dan itu makin kesini makin alhamdulillah makin clear gitu, sehingga ya semua pihak menjadi lebih nyaman gitu. Kalau ada asesor yang datang ke lembaga nih Pak, terus ujung-ujungnya juga ngasih, kita harus tegas menolak atau bagaimana nih Pak? Atau ada batasan nih? Oh, lembaganya ngasih? Iya. Oh, tegas menolak. Tegas menolak. Jadi begini ya, kami pakai beberapa jaring pengaman ya. Yang pertama ketika sosialisasi ya, BANPE turun memberikan sosialisasi yang semacam itu. Asesor nggak boleh bla bla bla, kode etik asesor kami tampilkan, kode etik asesi kami tampilkan. Asesor sudah dibiayai bla bla bla. Kalau punya uang bla bla. Nah, memang beberapa kali terjadi kasus yang semacam itu ya. Dan kemarin juga masih terjadi. Itu yang pertama dibiayai hotelnya ya, itu kami minta untuk mengembalikan dan sesuai dengan mekanisme itu asesornya diberi langsung surat peringatan kedua. Hanya dibiayai karena dia harusnya benar-benar menolak gitu. Kemudian asesinya itu sudah diatur di kode etik. Asesinya tidak dilanjutkan, tidak diproses akreditasinya. Padahal sudah terlanjur divisitasi dan lain, tapi tidak diproses lebih lanjut. Itu sudah clear ya. Terus kemudian pernah juga sulit ya pokoknya karena mungkin sudah kebiasaannya, sudah dibles ke ya. Sudah nggak enak kan gitu ya. Jadi lapor kepada kami. Itu ada 2 kemungkinan. Kemarin dia akhirnya kami yang mengembalikan, tapi ada kemungkinan lain begini dia, ya sudah gini aja supaya nggak ada yang tersinggung ya. Dan itu kesepakatan dibelikan APE. Jadi waktu itu saya lupa uangnya, kalau nggak salah 250.000 dibelikan APE gitu, besoknya datang lagi, ini bantuan APE dari kami gitu, padahal uangnya sendiri gitu kan. Kemudian ada lagi, dan itu selain kami terus melakukan. Nah, jaring-jaring pengaman berikutnya begini, ketika visitasi itu wajib membacakan fakta integritas. Ada 4 hal ya. Yang pertama tadi, kami harus jujur dan objektif. Jadi kami nggak akan melebihkan. Kemudian kami akan menjaga kerahasiaan. Jadi apa yang ada di lembaga ini nggak boleh disampaikan kepada siapapun di luar kepentingan akreditasi ya. Kemudian yang berikutnya yang terpenting tidak boleh menerima gratifikasi. Ya ini itu sudah clear, apalagi kalau uang kadang-kadang ya tegas ya, sudah diberitahu lebih dulu dan lain-lain, tapi masih kadang-kadang kebobolan juga yang itu tadi kan. Tapi ada jalan keluar supaya kami jaga. Tapi kami juga kadang-kadang begini, kami hargai juga ya ketika jadi kami juga tidak terus kaku gitu. Ada asesi nangis ya, asesornya nelpon, dia asesornya itu nelpon saya ya, dia kategori asesornya juga polos gitu kan ya. Bingung Pak saya ini dia itu katanya ini tape itu buat sendiri gitu, ini apa namanya ingin gitu diterima gitu ya, makanya ya kurang ya biasa saja tape ketanir waktu itu ya siapa gitu sebungkus apa ya, gitu gimana nih itu menjelang maghrib saya ditelepon gitu, orangnya nangis gitu kayak menghina gitu ya, sudah diterima aja gitu kan. Jadi ada lagi martabak, ini martabak buat sendiri nggak beli gitu bla 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 gitu. Jadi artinya kami berusaha untuk clear, tegas gitu ya, tapi juga jangan sampai menyinggung perasaan juga. Ada juga begini, asesor ya macam-macam memang ya. Kalau kami dulu kan kami juga ada pemeriksaan ya, waktu di pegawai negeri ada dari BPK, ada dari lain lagi gitu.
kadang-kadang disuguhi makan minum kan nggak mau mereka. Iya. Jadi makan minum. Asesor kadang-kadang disuguhi makan minum juga nggak mau dia. Nah itu kami juga nggak seperti itulah. Jadi artinya ini kan iya situasinya kayak gawat aja. Gawat darurat. Betul, dan lagi kan ini nggak ada masalah hukum ya. Iya. Beda, saya hargai BPK ya. Itu disuguhi makan minum nggak mau, saya menghargai ya. Jadi ketika dia juga mengurus dirinya sendiri soal makan minum ya saya hargai. Jadi supaya ya sama-sama nggak ada beban ya, Sama-sama nyaman gitu. sama-sama nyaman. Tetapi asesor juga ya kalau anu itu ya dimakan diminum toto dia begini juga ya, tapi dia tidak akan mengorbankan profesionalitasnya. Misalnya begini soalnya, jadi asesor itu ada istilah degradasi promosi, dia ada penilaian berjenjang ya. Maksudnya begini, dia melakukan pengukuran gitu ya. Itu bukan selesai di situ. Jadi misalnya ada pertanyaan, Pak nanti kami nggak memberi apa-apa, nanti nilainya diturunkan gitu. Tadi saya sudah bilang ya, asesor visitasi, asesor KPA di sini asesor visitasi, hasil pekerjaannya itu diperiksa oleh asesor validasi. Hasil pekerjaannya apa bener toh, ada video gitu dicek, gitu ada foto dicek, ada dokumen lain dicek, bla bla bla. Dia masih kurang puas, itu bisa saja cross check dengan asesi melalui ban P. Artinya hasil pekerjaannya dikoreksi oleh pihak lain. Jadi itu sering kali terjadi perubahan nilai oleh ini karena memang jadi artinya oleh karena itu pernah sebaliknya ya, saya tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, itu malah asesor visitasi itu di sini oleh asesor validasi malah dinaikkan. Karena dia menemukan banyak bukti gitu. Iya. Jadi padahal dia nggak kenal gitu, jadi menemukan banyak bukti gitu, artinya ya kami artinya objektif, rasional gitu, jadi seperti itu gitu. Oleh karena itu nanti diturunkan nilai kami, nggak ada itu, karena ada pemeriksaan berikutnya, bahkan pemeriksaan terakhir itu di Jakarta. Jadi keputusan tidak di Surabaya tapi di Jakarta, itu terakhir. Jadi kami ingin meyakinkan kepada lembaga bahwa itu mekanisme kerja kami sehingga menjamin apa yang A itu memang ya A, yang C ya C, bahkan TT ya belum terakreditasi ya memang belum gitu. Berarti kalau belum terakreditasi atau C berarti logikanya banyak catatan untuk diperbaiki gitu, catatan dari asesornya gitu. Itu kira-kira. Diberikan waktu enggak Pak ketika diberikan catatan untuk kemudian ada tenggang waktu untuk memperbaiki gitu? Tidak bisa. Jadi gini, ada event terakhir ya, kesempatan terakhir itu namanya banding. Karena ketika diberikan catatan ya dia memperbaiki ya silakan memperbaiki kan, kita perbaiki. Tetapi ini proses ini berjalan kan. Habis divisitasi seminggu berikutnya sudah divalidasi. Kemudian dicek lalu ke Jakarta gitu, keluarlah keputusan. Tapi manakala dia keputusan tidak puas, kayaknya aku nggak C, kayaknya aku nggak TT lah. Itu dia boleh banding ya. Nggak puas banding, ngisi di Sispenal gitu dengan menyertakan bukti-bukti ya. Terus temuan-temuan ini juga, loh ini kok temuannya begini, enggak, misalnya belum ada disediakan tempat cuci tangan ya secara cukup misalnya temuannya begitu loh, tapi sebenarnya dia temuan itu dia harus tanda tangan, ketika ini harusnya protes pada waktu itu. Kalau gitu lagi temuan yang dia anggaplah temuan itu dia kurang cermat membaca temuan misalnya, terus tanda tangan gitu aja, ternyata dipelajari, loh ini saya ada kok gitu, loh ini ada juga gitu, loh kami melakukan inilah itu, maka dibanding itu dia melampirkan bukti-bukti itu ya, bukti baru dia melakukan banding, kami cek, kami panggil asesor visitasi dua-duanya, asesor A, asesor B, kami panggil validasi, asesor validasi, kami panggil asesor verifikator namanya ya, kayak Bu Chandra juga verifikator. 4 orang ini ayo dicek satu persatu lagi gitu ya, itu nilai dimungkinkan berubah, nilai dimungkinkan tetap.
Tapi kalau misalnya, oh ini nggak ada tempat cuci tangan yang memadai, itu memang ada kriterianya Pak? Ya memang ada, tapi kan nggak sesuai gitu. Oh betul, Iya, ada. Oh. Air mengalir misalnya. Terus jadi di sini PHBS ya, PHBS itu nanti ukurannya selain asesor juga dibekali itu, tapi dia ternyata juga lembaga itu mendapatkan bekerja sama dengan dinas kesehatan puskesmas. Ternyata anak-anak itu juga mendapatkan pemeriksaan gigi secara berkala. Kemudian ada acara gosok gigi secara berkala. Ternyata anak-anak itu makanan bergizi secara berkala. Ada foto, ada video, ada bukti dokumen lain. Ternyata anak-anak itu juga ada kegiatan di luar yang itu terkena sinar matahari. Ada anak-anak itu yang apalagi yang itu yang hubungannya dengan pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Itu nanti ada butir-butirnya itu. Oke. Kamu cocok kayaknya ini traveling loh ini. Terus kamu kan galak gitu ya. Kalau mau jadi asesor ini. Nggak cocok kayaknya. Saya keberatan, kamu kan galak, Iya. cocok jadi asesor. Enggak seperti itu. Oh enggak gimana Pak? Jadi- Ini tegas ini Pak, enggak galak maksudnya jelek itu enggak, tapi galaknya tuh bagus Pak, tegas. Jadi gini ya, Gimana, ingin saya saya luruskan ya. Jadi apalagi kalimat galak ya, dan tegas juga enggak harus tegas kok. Maka ngobrolnya santai aja gitu. Tapi urusan angka, urusan centang inilah yang saklek ini. Itu kan tegas Pak. Loh iya tegas tapi apa ya? Bagus kan tapi tegasnya. Iya tegas. Iya, Tapi ini ya Pak. artinya begini misalnya, aduh mesake lembaga ini ya. Aduh ada harusnya nggak dicentang, saya centang gitu, itu nggak boleh. Jadi kasihan lembaga ini mau saya nggak centang, tadi semangatnya luar biasa gitu, mau saya centang aja gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau enggak ya ada enggak pedomannya. Ada pedomannya Iya. yang harus dijunjung seperti Iya, ini ya. kamu banget ini. enggak cocok kayaknya. Enggak cocok. Sanoan gitu ya. Kamu enggak percaya aku. Oke, gini Pak, tadi kan yang dibahas itu kan lebih ke lembaga PAUD gitu ya. Sedangkan ini kan ada PAUD dan PNF. Ya. Nah, PNF ini yang jarang untuk terdengar suaranya. Sebenarnya PNF itu lembaga apa saja? Kan non formal ya. Ya. Yang seperti apa yang masuk untuk diakreditasi itu yang seperti apa? Kalau kita kebanyakan selama ini taunya ya TK, kelompok bermain seperti itu. Ya, PNF-nya itu dulu ya, sebelumnya itu ada namanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan LPK ya. Itu kursus-kursus itu ya, itu. Tapi sejak 2021 kemarin itu Direktorat Kursus itu tidak ikut di program akreditasi, dia tapi pakai mekanisme lain, pakai instrumen lainnya. Oke ya, jadi itu dilepaskan. Nah, yang sekarang yang PNF yang tersisa ada dua. Yang pertama adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM. Ya, jadi di masyarakat itu ada di Jawa Timur ada 1000 sekian gitu ya. Itu PKBM, Pusat Kegiatan. Di situ ada terutama program, intinya program kesetaraan. Mungkin pernah dengar paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMP. Nah, ini kan ada pembelajaran di sini. Ada kepala sekolah, ada guru, ada alat, ada kurikulum, ada program semester, program pembelajaran dan lain-lain. Nah, itu harus terstandarisasi. Maka harus diakreditasi gitu ya. Itu ada instrumennya sendiri. Berbeda dengan instrumen PAUD ya. Jadi kalau tapi sama-sama 8 standar, tetapi tentu substansinya berbeda ya. Terus yang berikutnya ya, jadi PKPPS, program kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah. Tadi Pak Fadli ya itu bertanya, tapi belum sempat saya jawab. Jadi sekarang saya jawab. Loh, apakah pondok pesantren juga diakreditasi? Kalimatnya kan begitu.
Yang kami akreditasi bukan pondok pesantrennya. Kalau pondok pesantrennya yang mengakreditasi adalah Kemenak. Iya. Dan itu tentu mereka punya parameter sendiri. Yang kami akreditasi adalah program kesetaraannya. Jadi program kesetaraan. Yang mereka punya program kesetaraan yang namanya ULA setara SD, kemudian WUSTO setara SMP, dan ULYA setara SMA. Ya. Nah ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah ya. Pondok Pesantren Salafiyah kan hanya memberikan pelajaran-pelajaran terkait kitab kuning dan lain-lain itu kan salaf, sehingga lulusan di situ dulu itu kan tidak punya ijazah mereka. Dia ahli agama tapi tidak punya ijazah. Dan kesininya kan banyak dari pondok pesantren menjadi pejabat dan lain-lain, jadi bupati, dan itu kan minimum berijazah SMA kan gitu kan. Maka sejak beberapa tahun, saya nggak apal persisnya sejak tahun berapa ada PKPPS ini ya, program kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah, saya tidak apal sejak kapan, tapi beberapa tahun terakhir ini kami akreditasi. Kenapa mereka ikut akreditasi, pertanyaannya kan gitu. Lembaga PKPM dan PKPPS yang belum terakreditasi tidak boleh menyelenggarakan ujian nasional. Nah kalau ujian nasional, kalau sudah terakreditasi boleh menyelenggarakan. Sehingga apa? Pondok pesantren ini santrinya ikut ujian di sini PKPM yang sudah terakreditasi. Jadi dia akan jauh gitu, boleh ketendaraan. PKPM juga gitu, belum terakreditasi, ya harus ikut yang terakreditasi gitu. Maka mereka ikut akreditasi. Jadi PKPPS dan itu. Nah, sehingga program kesetaraan ini ya juga harus terstandarisasi. Guru matematikanya harus bagaimana, terus kemudian guru bahasanya bagaimana, terus dari guru lah ya, kemudian alatnya, persiapan, kurikulum ya, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikannya harus bagaimana. Jadi seperti itu. Berarti karena itu jarang terdengar gitu ya, jarang kebetulan terdengar. Memang begini, kebetulannya PAUD itu jumlahnya hampir 50.000. PAUD yang dibina oleh jajaran Kementerian Pendidikan itu sekitar 45.000 ya, data di Dapodik ya. Kemudian data itu sekitar berapa? 6.000-an yang RA yang apa dibina oleh Kemenak, jadi itu hampir 50-an ribu. Nah sedangkan ini hanya sekitar 1.000 lebih ya. Nah, kemudian ini itu kan hanya warga belajar. Kalau ini itu kan orang tuanya juga tapi ini yang membuat heboh orang kan PAUD ini. Berarti apakah ada kualifikasi ketika kualifikasi yang berbeda gitu antara yang nanti menjadi asesor di PAUD dengan asesor yang ada di PNF? Enggak ada. Atau sama saja? Sama. Jadi artinya memang begini. Saya tadi juga sebut ada penilaian berkelanjutan ya, terus menerus ya, dan berjenjang dan berkelanjutan, sehingga tiap tahun ada istilah promosi degradasi. Yang semula di sini bisa saja turun karena dinilai kok ini kurang, semula di sini dia, jadi ada A, B, C, D gitu. Itu asesor ya, asesor. Tapi itu di bidangnya masing-masing. Jadi kalau antara PKPM dan PAUD itu sama. Jadi itu soal misalnya juga imbalannya ya, honornya ya sama, peraturannya ya sama, kemudian transportnya ya sama dan lain-lain. Pokoknya perlakuannya sama persis, cuma dia ngurusi PKPM, yang ini ngurusi PAUD. Dan itu saat ini kebijakannya tidak boleh asesor PKPM melakukan penilaian asesor lembaga PAUD, karena memang kan ya susah kan gitu, beda substansi. Iya, beda substansi. Oke, mau tanya terutama di Jember aja lah, kita nggak usah di Jember ini, apakah masih ada PAUD yang mungkin belum terakreditasi? Saya kalau detailnya saya tidak hafal tentu ya. Jember ada, tapi Jawa Timur ya itu masih banyak yang belum terakreditasi. Tapi banyak memang. Apakah baru boleh tahu Pak, kenapa? Baru. Maksudnya selain baru, kalau PAUD baru mungkin masih belum akreditasi ya, tapi mungkin yang agak lama sudah berjalan 5 tahun tapi belum akreditasi. Masih atau ada mungkin
Masih ada. Jadi kemarin itu kan jadi gini ya. Kebijakan nasional itu tahun kemarin 2022 yang diakreditasi secara nasional 35.000, Jawa Timur 6.400 sekian gitu ya. Nah, itu kebijakannya seluruh provinsi yang diakreditasi harus yang belum terakreditasi. Kecuali 3 provinsi. 3 provinsi itu Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Bengkulu. Karena mereka sudah banyak yang terakreditasi. Kemudian kemarin ketika September kemarin kami dimintai data jumlah lembaga yang belum terakreditasi sama sekali ya. Itu ternyata dari belum semua daerah ngirim itu sudah 19.000. Artinya apa? Dari data itu ternyata masih banyak yang belum terakreditasi. Oleh karena itu sepertinya Jawa Timur tahun ini itu juga akan memprioritaskan lembaga-lembaga yang belum terakreditasi. Karena memang ini target negara, target pemerintah itu menginginkan semua lembaga pada akhirnya melalui proses akreditasi semuanya. Berarti sudah terstandarisasi. Jadi ini kalau ini kami memang tugas negara, tugas pemerintah ya untuk terus mengadvokasi supaya mengurus akreditasi. Saya punya perumpamaan yang sederhana ya. Kalau menjelang Lebaran biasanya bis itu kan diaudit oleh Kementerian Perhubungan ya, dicek remnya, dicek koplingnya, diukur bannya, supirnya juga dicek anunya, sampai ini safety belt ya, sampai pengaman juga dicek. Begitu semuanya standar, lolos silakan berangkat kan gitu. Enggak standar harus distandarisasi dulu. Itu pertanyaannya untuk apa? Melindungi masyarakat supaya tidak kecelakaan kan gitu. Lalu akreditasi ini apa ini? Yang melindungi masyarakat dari praktek-praktek pelayanan pendidikan yang tidak terstandarisasi gitu. Karena praktek pembelajaran yang tidak terstandarisasi itu rawan memberikan pembelajaran yang apa adanya gitu. Kurang bagus. Rumah sakit juga akan diakreditasi juga. Betul. Kalau dokter melakukan malpraktek itu ya langsung ketahuan badannya panas, keluar bintik-bintik merah dan kalau guru melakukan mal pendidikan itu memang tidak kelihatan, tidak langsung kelihatan, tetapi kesempatan anak-anak didiknya tumbuh dan berkembang maksimal menjadi tidak ada, menjadi tidak maksimal. Tidak maksimal. Harusnya anak ini potensinya gini, karena dipegang oleh SDM dan alat yang kurang ya hanya sampai sekian gitu. Harusnya hanya sampai sekian. Nah itu malpraktek pendidikan itu tidak terlihat, tahu-tahu ketika jadi orang, jadi SDM itu mutunya kurang, karakternya kurang kreatif, kurang berani, kurang macam-macam gitu. Itulah fungsinya kenapa orang tua pilih sekolah yang bagus ya Pak, akreditasinya. Yang ditanyain dulu akreditasinya apa nih sekolahnya? Dan itu memang parameter mutu yang normal dan tidak debatable ya. Karena begini, ketika sekolah itu loh bagus, kenapa kok bagus? Itu gurunya pendidikan tinggi. Oh sekolahku bagus, kok bagus? Ini peralatan kami lengkap gitu. Tapi begitu terakreditasi itu pasti bisa dibayangkan gurunya seperti apa, alatnya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa dan seterusnya gitu. Jelas beda. Akreditasi yang berbicara. Iya itu berbicara. Karena komprehensif kalau akreditasi itu semua aspek diukur di situ gitu. Itu PAUD aja ada 26 butir, setiap butirnya itu ada subbutir, jadi total itu kira-kira 100 item yang diukur gitu, dilihat itu. Banyak banget. Kamu mau mendirikan sekolah PAUD dan masih berpikir dulu.
sampai sini dan obrolan kita. Tapi sebenarnya masih mudah-mudahan masih ketemu Pak Toto. Saya pengen tanya tentang pengalamannya gimana di lapangan gitu. Tapi karena waktunya singkat ya dan ya ketemu lagi next time. Pak Toto terima kasih banyak. Toto terima kasih atas kedatangannya di podcast kita. Pak Toto mau kami ajari salam podcastnya Unipar enggak? Oh boleh. Boleh. Seperti ini Pak. Ini bahasa isyarat Pak dari huruf P. Ini benar sudah? Ya benar. Ya. Oke. Baik, terima kasih sudah menonton. Kita akhiri ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Terima kasih Bapak. Unipar Jember Podcast.